Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya kata Rasulullah SAW yang ketiga, rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Subhanallah. Gara-gara mencintai karena Allah, maka dia akan dinaungi pada hari kiamat kelak, hari yang sangat dahsyat di mana matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Ibadah yang luar biasa. Demikian dalam hadis kata Nabi SAW, Allah berkata, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaanku aku berikan kepada orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutazawirina fiyya, yang saling menziarahi karena aku. Wal mutajalisina fiyya, yang duduk karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, karena yang saling berkorban memberi pemberian karena aku. Bayangkan, wajib Allah mencintai orang-orang seperti ini. Yang bercinta, melakukan hubungan, melakukan relasi cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berkata pada hari kiamat kelak, ainal mutahabbuna bijalali, al yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang saling mencintai karena Allah? Allah cari mereka pada hari kiamat. Allah ingin sohorkan mereka. Allah ingin tunjukkan mereka. Mana orang-orang yang mereka saling mencintai karena aku. Hari ini akan aku naungi mereka. Di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Allah sohorkan mereka. Kenapa? Karena mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang berjalan ke suatu kampung untuk menziarahi kawannya. Fa arsadahu Allah ala madrajihi malakan, maka Allah kirim malaikat untuk menunggu dia di lokasi jalannya dalam bentuk manusia. Dia jalan, tahu-tahu malaikat sapa dia. Aina turid? Kemana kau hendak pergi? Kata dia, uridu an azura akhan fi hadhil qaryah. Saya ingin akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin menziarahi kawanku di kampung ini. Kata malaikat tersebut yang menjelma jadi manusia, hal laka min ni'matin tarubbuhu alaihi, min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah kau tengok saudaramu tersebut ada urusan duniawi, maksudnya mungkin dia ngurus ternakmu atau dia ngurus kebunmu atau kau ada titip emas pada dia, kau ingin tengok apakah ada urusan duniawi? Pertanyaan jelas. Kau ingin ketemu dia, ada urusan duniawi? Kata dia, la, tidak ada. Illa anni ahabbtuhu fillah. Saya ini mau ketemu dia karena saya cinta dia karena Allah. Maka malaikat berkata, fa inni rasulu rabbik anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk memberi kabar kepada engkau bahwasanya Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Semakin kita sering mencintai orang karena Allah, maka Allah pun semakin mencintai kita. Kenapa? Karena Allah tahu kita melakukan sesuatu karena Allah, karena Dia. Kita melakukan sesuatu karena Dia, melakukan sesuatu karena Dia. Maka semakin Allah mencintai orang seperti ini. Semua dalil-dalil luar biasa menunjukkan bahwasanya bagaimana agungnya bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa definisi bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang al-hubbu fillah, maka beliau berkata, alla tuhibbahu litam'in fi dunyahu. Kau tidak mencintainya karena berharap dunia darinya, sama sekali. Itu baru kau mencintainya karena Allah. Nah, tinggal kita sekarang, jadi kata Imam Ahmad, alla tuhibbahu litam'in fi dunyahu. Kau tidak mencintainya karena berharap sedikit pun dunia darinya. Nah, kita lihat relasi kita. Tentu kita harus akui tidak semua relasi kita karena Allah. Ada yang kita relasi karena memang urusan dunia. Berarti bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud relasi yang berpahala, kita tidak berteman dengan dia, kita tidak ngobrol sama dia, kita tidak diskusi sama dia, kita tidak rapat sama dia, kecuali karena Allah. Karena ada kepentingan yang sama, mencari akhirat. Ini niat harus dijaga, karena ini pahalanya besar. Ini pahalanya besar. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sepertinya dia mudah, tapi butuh pembersihan hati.
Sampai sebagian ulama mengatakan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antara yang mudah pahalanya besar ini mencintai karena Allah. Karena di balik itu ada kenikmatan. Mencintai karena Allah dinaungi oleh Allah hari kiamat. Padahal mencintai karena Allah itu banyak kebahagiaan, bahagia, ngobrol sama dia bahagia, saling bahu membahu, bantu membantu karena Allah, ada teman ngobrol. Dia mendoakan, kita saling mendoakan, di akhirat bisa saling memberi syafaat. Keuntungannya banyak. Jadi dibandingkan yang lainnya susah-susah semua. Yang pertama imam yang adil, susah imam yang adil. Godaan banyak. Ya. Kedua, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah juga susah. Anak muda maunya main Instagram melulu. Susah. Ya, maunya sana sini, mau coba ini, coba anu. Yang berikutnya yang ini, tadi saling mencintai karena Allah. Yang keempat, seorang yang laki-laki hatinya selalu kecantol di masjid, pingin ke masjid melulu. Ini juga enggak gampang. Sebagian kita kalau pas lagi di rumah hujan, alhamdulillah bisa sholat di rumah. Malah senang kalau apa? Hujan. Benar-benar rindu ke masjid tidak semudah yang dibayangkan. Yang kelima lebih susah lagi, dirayu sama perempuan cantik dan kaya raya. Meskipun belum pernah terjadi. Kalau terjadi susahnya luar biasa. Baru dirayu sama perempuan jelek aja udah KO. Padahal lebih jelek daripada istri, apalagi ternyata lebih cantik dari istri, apalagi kaya raya. Siapa yang kuat? Terus dia mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah, luar biasa. Jadi antum lagi buka HP ada akhwat kirim, "Akhi, ini foto saya. Kapan kita ketemuan?" Ente balas, "Inni akhafullah." Blokir. Itu top. Jangan begitu ukhti, jangan begitu ukhti, repot. Jangan begitu lama-lama selesai. Akhirnya ketemuan. Yang 5 susah sekali dan mungkin tidak terjadi pada antum karena pas-pasan. Biasanya yang begini digoda tuh ganteng atau apa, ya baru digoda perempuan cantik kaya raya. Itu kalau pas-pasan siapa yang mau goda? Paling goda tidak cantik dan juga tidak kaya. Maksud saya meskipun tidak terjadi, kalau terjadi pun sangat sulit. Ya tidak? Sulit. Yang keenam lebih susah lagi. Susah. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha ta'ala shimal wa matufiqa yamin. Seorang bersedekah kemudian tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya sembunyi. Tidak tangan kirinya tidak tahu. Saking dia menyembunyikan amal soleh dia sampai anggota tubuh yang lain tidak tahu. Itu gambaran dari Nabi yang luar biasa. Betapa kita melakukan amal soleh pingin cerita. Cerita langsung maupun tidak langsung. Cara setan menjerumuskan kita dalam riya banyak. Terkadang kita langsung, terkadang kita tidak langsung. Tapi intinya kita ingin orang tahu siapa kita. Siapa biar kau tahu siapa aku. Al-an ta'rifuna man ana. Sekarang kau tahu siapa aku. Susah. Gatal pingin cerita. Yang ketujuh juga menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah cinta karena Allah. Kenapa? Karena ada manfaat di balik cinta karena Allah. Duniawi dapat, akhirat juga dapat. Sampai ada yang mengatakan ini bonus dari Allah untuk dapat pahala besar. Kenapa? Karena di balik ibadah yang ringan ini ada karena Allah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah.